Hai, minasan, konnichiwa. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai silabus untuk ujian IJU pelajaran kimia. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil ujian kimia di pelajaran sains di IJU, kamu harus melihat bagian-bagian apa yang harus kamu pelajari untuk bisa mengerjakan soal-soal IJU kimia dengan baik dan benar. Kenapa video ini penting? Karena bagi kalian yang tidak pernah belajar SD, SMP, SMA di Jepang, bagi kalian yang terbiasa belajar dengan kurikulum nasional Indonesia atau misalnya pernah belajar di sekolah internasional seperti Cambridge or IB, kurikulum mereka semua itu berbeda dengan kurikulum di Jepang. Jadi kita harus melihat bagian mana yang sama dan bagian mana yang berbeda sehingga kita bisa mencakup seluruh topik yang ada di IJU di pelajaran kimia. Jadi pada dasarnya garis besar kurikulum IJU kimia itu sama seperti pelajaran SMA siswa Jepang. Jadi dimulai dengan bab 1 ya. Topik pertama adalah mengenai struktur zat, kedua adalah macam-macam reaksi kimia, ketiga itu kimia inorganik, dan terakhir adalah kimia organik. Nah, untuk lebih dalamnya sekarang kita lihat satu persatu apa yang akan dipelajari dan diujikan di dalam ujian IJU. Untuk topik pertama, struktur zat, bushitsu no kousei. Mengenai struktur zat ini pertama kita melihat mengenai studi tentang zat, bushitsu no tankyu. Kita ditanya mengenai apa itu definisi dari zat murni, junbushitsu, atau campuran, kongobutsu. Ya, misal kamu punya karbon, atau misal kamu punya silikon, kamu punya air laut. Nah, mana yang campuran, mana yang senyawa murni. Ada lagi mengenai bushitsu no jotai, jadi mengenai sifatnya suatu materi sebuah benda. Jadi kamu pernah belajar mengenai zat padat, zat cair, zat gas, atau zat plasma juga ada ya. Kemudian kita juga ditanya mengenai partikel, zat, dan atom. Dan ini pasti keluar di ujian, biasa soal pertama, kedua, ketiga di dalam ujian IJU. Jadi kita ditantang untuk mengerti mengenai Genshi no Kozo, struktur atom, dan juga Denshi no Haichi, mengenai elektron configuration, konfigurasi elektron ya. Sedikit bocoran ketika nanti kamu mengerjakan soal IJU, anak-anak SMA Jepang itu belum pernah belajar mengenai struktur konfigurasi elektron seperti 2s1, 2p6 dan seterusnya ya. Jadi 1s2, 2s2 dan seterusnya itu belum pernah. Mereka masih belajar dalam struktur kulit. Jadi kulit KLMN ya. Mengapa seperti itu? Karena mereka akan belajar mengenai struktur elektron 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya itu ada di kuliah ya. Jadi itu ada hubungan dengan pelajaran quantum physics dan quantum chemistry ya, quantum fisika dan kimia nanti. Terus dia juga di dalam uji juga akan ditanya mengenai zat kimia dan ikatan kimia. Ini sangat penting. Banyak dari siswa-siswa yang pernah saya ajari, mereka hafal mengenai nama-nama ikatan kimia, ikatan kovalen, ikatan metalik, ikatan ion, tetapi mereka tidak bisa menghubungkan definisi dari ikatan-ikatan ini dengan sifat sebuah senyawa. Misalnya, mengapa titik lebur gas ini lebih tinggi daripada titik lebur cairan ini, atau misalnya mengapa elektron negativitas dari suatu senyawa ini lebih rendah daripada yang ini, dan seterusnya. Jadi itu sangat berhubungan satu sama lain. Itulah gunanya kenapa kita belajar kimia tidak hanya seperti hafalan, dan itu cukup salah satu yang menjadi perbedaan antara kurikulum Jepang dan kurikulum Indonesia ya. Tidak hanya hafalan tetapi mengerti bagaimana cara menggunakan informasi untuk menganalisa sebuah senyawa baru. Oke. Dan terakhir kita juga ditanya mengenai rumus kimia dan hitungan. Jadi lebih tepatnya mengenai stoikiometri. Kamu harus bisa menyamakan sebuah persamaan kimia, kemudian kamu hitung berapa mol, kemudian kamu hitung berapa molar, kamu hitung berapa molalitas, dan seperti itu.
Jadi akan banyak sekali hitungan yang ada, dan ini juga menjadi tantangan kalian bisa mengutak-atik semua informasi yang ada, berapa liter, berapa gram, dan seterusnya. Oke. Di bab kedua, kita akan belajar mengenai macam-macam reaksi kimia, atau di dalam bahasa Jepangnya adalah bushitsu no joutai to henka. Jadi lebih tepatnya mengenai suatu kondisi, sebuah zat, dan perubahannya seperti apa. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama mengenai perubahan zat, bushitsu no henka. Ya, kita punya ditanya mengenai Kagaku Hanno Shiki, mengenai reaksi kimia, persamaan reaksi kimia, ya. Bagaimana cara menulis reaktan dan reaksi mengenai equilibrium dan sebagainya, semuanya kita tulis. Berapa yang bereaksi, berapa yang habis, berapa yang terbuat, dan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai sang enki, mengenai asam basa, ya. Dan juga sangka kangen, mengenai oksidasi dan reduksi. Ini adalah reaksi-reaksi dasar yang akan ditanya di bagian pertama. Berikutnya kita akan belajar mengenai kondisi zat dan kesetimbangan, bushitsu no joutai to heiko. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sebuah zat itu ada di dalam suatu kondisi, misalnya dalam kondisi padat, cair, atau gas. Ketika dia sublimasi, ketika dia mencair, ketika misalnya dia menguap, apa yang akan terjadi di dalam molekul-molekulnya, strukturnya, dan sebagainya. Sehingga kamu bisa menjelaskan mengapa pressure-nya, tekanannya akan semakin tinggi lah, mengapa dia punya temperaturnya semakin rendah, dan sebagainya. Apabila kamu tambahkan reaktannya, apa yang terjadi, dan itu semua bisa kamu analisa dari soal yang ada. Oke. Dan juga kita akan belajar mengenai kitai, ekitai, yoiki no seishitsu, karakteristik dari gas, cair, dan larutan. Ya, jadi misalnya kamu juga ingat pernah belajar misalnya larutan yang larutan garam, ya, yang memiliki molalitas tinggi. Dia akan cenderung memiliki titik beku lebih rendah daripada 0 derajat, misalnya minus 5 lah, minus 10 lah. Itu bisa kamu jelaskan lewat struktur antara hubungan antara molekul air dengan molekul ion yang ada di dalamnya, seperti itu, ya. Dan terakhir, kita juga akan belajar mengenai berbagai macam reaksi kimia dan kesetimbangan lainnya, ya, bushitsu no henka to heiko. Di sini yang akan sangat penting dan cukup berbeda dengan kurikulum Indonesia adalah pertama mengenai kagaku hanno to energi, mengenai hubungan antara energi dan reaksi kimia. Lebih tepatnya mengenai kalor reaksi kimia, ya. Di Indonesia kita pernah belajar mengenai entalpi atau misalnya entropi, beberapa dari kalian. Tapi di Jepang, di SMA Jepang, mereka belum belajar entalpi entropi. Jadi penulisan reaksi kimia yang berhubungan dengan kalor itu akan berbeda dengan yang pernah kalian pelajari di Indonesia. Misalnya di Indonesia kamu pernah belajar entalpi ketika dia minus, artinya dia reaksi melepas panas atau eksotermik. Tetapi di Jepang mereka tidak pernah belajar yang namanya delta H sama dengan minus. Jadi mereka tulis A tambah B sama dengan C tambah berapa kilojoule per mol, seperti itu. Ya, jadi penulisan berbeda, kamu harus hati-hati menggunakan plus minus, jangan sampai kebalik. Yang kedua mengenai denki kagaku, mengenai elektrokimia, ya. Jadi di pelajaran elektrokimia ini ada hitungannya, ada hafalannya, tetapi saya saya sangat suka untuk menjelaskan elektrokimia SMA Jepang ini dengan analisa. Jadi saya biasa mengajak kalian di video ke depan untuk melihat pergerakan elektronnya itu dari ujung baterai minusnya itu turun kemana, lari kemana, apa yang terjadi, siapa yang menerima elektron, gas mana yang keluar, berapa gas yang terbentuk, berapa liter, kemudian apa hubungannya dengan konstanta konstanta volta yang ada, dan sebagainya. Oke. Terakhir juga ada pelajaran mengenai Hanno Sokudo to Kagaku Heiko, jadi mengenai kecepatan reaksi. Seandainya kamu memiliki katalis, apa yang terjadi di dalam reaksi tersebut? Ketika kamu masukkan katalis, apa yang terjadi di
equilibriumnya, apakah dia berubah ke kiri, ke kanan, atau tidak berubah, dan seperti itu. Dan ini juga banyak sekali pertanyaan jebakan yang harus banyak latihan sehingga bisa menjawab dengan benar di ujian IJU. Di bab ketiga kita belajar mengenai kimia inorganik. Di sini adalah bagian-bagian yang 100% ya, hampir ya 90% lah ya harus hafal mati ya, karena ini yang menjadi tantangan zaman dulu ketika saya masih belajar untuk IJU. Ini tantangan yang paling mengerikan buat saya karena banyak sekali hafalan-hafalan yang ada di SMA Jepang yang sampai di level kuliah pun susah untuk dijelaskan mengapa seperti itu. Dan jumlahnya luar biasa banyak. Ya, jadi kamu harus melihat misalnya sepertinya kimia unsur mengenai Mukibushitsu, di mana dibagi menjadi dua golongan. Tenke Genso itu adalah logam bukan apa namanya, unsur-unsur bilangan yang sudah apa namanya pasti. Jadi misalnya di grup 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ya. Dan juga bagian yang sini di bawah adalah Seigenso, itu logam atau bagian unsur transisi, yaitu 1B sampai dengan 2B. Ya, 1B, 2B dan seterusnya. Oke. Jadi ini kamu harus melihat sifat-sifat logamnya. Misalnya kamu punya besi itu Fe bisa menjadi 2+, 3+, 4+, kemudian warnanya seperti apa, dan misalnya dia bisa bereaksi seperti apa, mengendap dengan ion apa, dan seterusnya. Misal kamu punya gas hidrogen itu bagaimana cara membentuknya, apakah dia beracun, warnanya seperti apa, kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana menyimpannya, dan seterusnya. Itu semua kamu harus hafalkan ya. Dan juga yang paling mengerikan itu adalah mengenai pemisahan ion. Misalnya kamu punya satu larutan dengan campuran ion apa namanya, metal besi, misalnya besi dengan zinc, atau misalnya dengan apalagi misalnya kalsium, kamu campur aduk, kemudian kamu pisahkan. Pertama harus kamu campurkan dengan HCl, kamu campurkan dengan H2S, mana yang mengendap, mana yang terpisah. Itu semuanya akan dipelajari di sini dan kamu harus hafal mati. Kalau enggak akan sangat susah. Dan untuk bagian kedua ini, kimia inorganik dan kehidupan sehari-hari, ini lebih cenderung mengenai tadi yang saya bilang mengenai bagaimana cara manusia menggunakan unsur-unsur kimia ini. Misalnya di pelajaran Haber-Bosch, kamu tahu bagaimana cara membentuk amonia dari reaksi N2 dengan H2 ya, dari nitrogen dengan hidrogen untuk membentuk pupuk. Ya, jadi dari situ kamu bisa membentuk pupuk dan juga NO, NO2 dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakan senyawa-senyawa itu untuk kehidupan manusia. Oke. Dan yang terakhir bagi kalian yang ini juga salah satu tantangan bagi anak-anak Indonesia terutama di pelajaran kimia inorganik. Kimia organik. Mengapa? Karena pelajaran ini adalah pelajaran terakhir di dunia kimia di negara apapun. Dan biasanya guru-guru SMA itu nggak akan punya waktu banyak untuk mengolah pelajaran ini. Ya, jadi akan cukup keteteran dan ujung-ujungnya banyak guru-guru SMA di Indonesia itu mengajak kalian untuk menghafal mati hubungan-hubungan antara suatu gugus. Jadi kamu punya alkohol, kamu oksidasikan harus menjadi ini, menjadi itu, dan seterusnya. Tapi di Jepang itu akan banyak sekali analisa mengenai pelajaran kimia organik ini. Ya, jadi pertama kita mulai dengan karakteristik dan reaksi senyawa organik mengenai yuki kagobutsu to seishitsu to hanno. Ya, jadi kamu belajar mengenai karakteristik dan reaksinya. Pertama mengenai tanka suiso, mengenai gugus alifatik. Ya, kamu punya gugus biasa yang CH, CH, C2, H3, C4 dan seterusnya. Kemudian mengenai kannoki, mengenai gugus ya. Misalnya kamu punya alkohol, kamu punya keton, kamu punya COOH dan seterusnya ya. Omotsu, kagobutsu. Ya, seandainya kamu punya suatu gugus ini, apakah dia larut dalam air, apakah dia bisa bereaksi dengan satu sama lain bentuk ester dan seperti itu. Dan terakhir mengenai hokozoku, itu mengenai grup aromatik ya. Jadi senyawa aromatik benzen, fenol dan sebagainya itu apakah sifatnya sama dengan gugus yang ada di yang nomor 2 tadi. Apakah fenol itu sama dengan alkohol? Jawabannya enggak, kenapa, dan seterusnya. Bagaimana cara mendeteksinya dan seterusnya. Itu semuanya akan dihitung.
Dan juga di sini di bagian-bagian ini kamu akan ditanya mengenai isomer ya. Jadi berapa banyak isomer dari misalnya C4H8O ya. Ada kamus gambar. Kemudian mana di antara itu yang memiliki struktur cis trans dan mana dari itu yang bisa dioksidasikan menjadi COH dan seterusnya. Itu semua penuh dengan analisa. Jadi kamu tidak bisa hanya menghafal satu biji yang ada di textbook SMA kalian, tapi kamu harus bisa menggunakan kepala kalian untuk berpikir secara lancar untuk menganalisa satu persatu. Dan terakhir mengenai senyawa organik dalam kehidupan sehari-hari. Yuki ka kagobutsu to ningen no sekatsu. Jadi lebih tepatnya mengenai polimer, kobunshi kagobutsu ya. Mengenai pelajaran polimer. Kamu pernah menggunakan yang namanya botol plastik, PET botol ya, yang ada kenapa namanya PET ya, polyethylene tetrafluoride ya. Ada juga misalnya pipa yang kamu pakai untuk rumah kamu, pipa air. Ada juga jeans atau baju-baju kalian yang dibentuk dari nilon ya dan sebagainya. Itu kamu akan ditanya bagaimana cara membuat struktur polimer yang ada itu. Bagaimana cara membuat nylon 66, bagaimana cara membuat PET, bagaimana apa reaksinya, apa bahan dasarnya, kemudian apakah dia mengeluarkan air, apakah dia kondensasi, apakah dia polimer adisi, dan sebagainya. Kalau kamu mau menghafalkan semuanya akan cukup capek. Jadi saya juga tidak menyarankan kalian untuk menghafal semuanya, tetapi harus bisa menganalisa. Kalau misalnya digugus ester, oh artinya dia punya alkohol dan dia punya COOH. Kamu punya itu, kamu reaksikan melepaskan air dan seterusnya. Oke, jadi itu yang harus kamu biasakan dalam mengerjakan soal kimia organik. Dan itu bisa kamu latih dari awal bersama video-video yang ada di tempat saya. Seandainya kamu membutuhkan sesuatu, tinggal kamu komen di video-video itu dan kita akan terus belajar bersama untuk kedepannya. Baik, seandainya kalian sudah siap, saya akan lanjut ke video berikutnya di mana saya akan memberikan sedikit lagi tips untuk belajar dan mempersiapkan ujian untuk IJU Kimia. Benkyou, gambatte kudasai. Sayonara.